Memiliki mindset yang benar tentang uang adalah modal yang sangat penting untuk kita bisa mengelola uang. Nah, kalau kita punya mindset yang keliru, bisa-bisa kita berujung pada kegagalan finansial. Nah, seperti apa sih caranya supaya kita bisa mempunyai pola pikir yang benar? Saksikan perbincangan saya, Tabita Makitan, bersama narasumber Ibu Eti Rahmawati yang akan membahas soal mindset tentang uang. Saksikan setelah ini. Halo Sobat Askara, kembali lagi di Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan hari ini sudah ada di studio bersama-sama dengan kita, ada Bu Eti. Selamat datang Bu. Ya, sudah setiap bulan jadi narasumber setia nih di Askara Channel. Tapi baru kali ini nih saya berbincang langsung ya sama Bu Eti. Dan pastinya hari ini topik kita berbeda dengan topik-topik sebelumnya. Walaupun mungkin masih di hal yang Bu Eti ini sangat paham banget nih, yaitu keuangan. Dan hari ini topik kita adalah kita akan belajar mindset yang benar soal uang. Nah, setiap orang kan pasti punya pandangan yang berbeda-beda ya, Bu ya. Mindset yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Ada yang bilang uang itu tujuan, ada yang bilang juga bahwa uang itu hanya titipan dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya nih, mindset apa sih yang harus kita punya tentang uang dan mengapa mindset itu penting buat kita? Iya, kalau kita bicara soal uang, sebenarnya itu mindset kita tentang uang itu bukan tujuan. Jadi yang pasti uang itu adalah sarana kita untuk mencapai tujuannya. Sesuatu ya, jadi seperti kendaraannya begitu ya. Iya benar, melalui uang itu kita mencapai tujuan. Dan tentunya tujuan itu yang berhubungan dengan uang itu banyak sih ya. Banyak sekali yang harus dipakai untuk sampai kepada tujuannya itu. Nah, itu penting kalau kita berhubungan dengan mengelola keuangan. Artinya supaya kita tahu persis bahwa sebenarnya bukan uangnya yang penting, tetapi bagaimana kita mengelolanya, kan begitu ya, untuk mencapai tujuannya tadi. Tujuannya pasti seseorang punya tujuan masing-masing. Misalnya kalau masih muda punya tujuan punya rumah besar misalnya ini. Amin. Ya. Jadi dia bekerja untuk punya rumah, tapi bukan berarti dia harus mengejar itu tadi. Ya mengejar, karena ini kan sarananya ya. Uangnya kan sarana atau apa tadi, melalui uang itu untuk mencapai tujuannya itu. Jadi bukan berarti terus dia hanya mengejar mengejar uangnya itu yang menjadi fokus gitu, bukan. Tetapi tujuannya yang fokus, kemudian ini sarananya untuk mencapai ke sana. Jadi memang itu sangat penting, karena yaitu harus kita punya pola pikir yang benar tentang uangnya dulu, supaya bisa mencapai tujuan dan dalam mengelolanya dengan baik, karena mengelola ini sampai kepada tujuan. Ya, berarti uang bukan yang satu-satunya tujuan begitu ya, atau bukan segalanya seperti itu benar. Ya. Jadi kita harus memandang uang sebagai alat untuk kita tujuannya disesuaikan dengan apa yang kita punya. Nah, kalau misalnya kita punya mindset yang sudah mungkin terlanjur salah nih, mungkin yang tadi uang tuh pokoknya sesuatu yang dikejar dalam hidup satu-satunya itu uang begitu. Akibatnya tuh apa aja ya? Misalnya contohnya itu akibat kalau kalau kita hanya dalam hidup ini hanya mengejar uang, akhirnya kan kalau orang mengejar uang, akhirnya kan semuanya difokus, semua hidupnya sepertinya gitu, itu sampai ke sana untuk mencari uang. Akhirnya yang lain diabaikan. Nah, mengabaikan contohnya kalau orang kerja terus menerus tiap hari, akhirnya kesehatannya diabaikan gitu ya. Nah, kemudian dia pakai uangnya untuk beli obat, padahal obat itu bisa dibeli, tetapi kesehatan kan nggak bisa dibeli gitu ya. Kesehatan mahal harganya. Lebih dari mahal, kadang malah nggak bisa kebeli. Benar. Jadi itu yang seringkali karena mindset kita kepada uang, pola pikir kita hanya bertujuan untuk uang itu saja. Jadi itu contohnya ya, kita tidak lagi memperhatikan kesehatan kita sehingga kita sakit.
Kemudian ada juga kalau misalnya uang itu sebagai sumber kita, mindset kita tentang uang adalah uang itu sumber kekuasaan misalnya ya. Jadi kita pakai uang itu untuk menguasai orang lain. Kita pakai uang itu untuk menindas orang lain supaya dia kelihatan berkuasa, kan biasanya menindas orang lain ya. Nah, itu juga jadinya hal-hal negatif itu akan muncul. Kemudian kalau kita melihat bahwa uang itu sebagai seperti teman ya. Kita membeli teman maksudnya ya. Itu kan saya berteman kalau kamu punya uang. Akhirnya kan gitu. Kan biasanya yang ada kalau teman yang baik itu ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan tidak punya uang ya. Suka dan duka lah ya harusnya. Kalau banyak uang, banyak orang datang, teman banyak datang gitu. Biasanya kan seperti itu. Nah, akhirnya karena mindset kita membeli teman itu tadi, akhirnya ketika kita tidak ada uang, temannya juga ikut lari gitu. Jadi ketahuan siapa teman yang benar. Jadi ke filter begitu ya. Kalau berteman hanya karena uang atau hanya karena itu tadi untuk kekuasaan bisa juga. Dan itu tadi kalau sudah mengejar uang, kita pikirin uang, kesehatannya tidak pedulikan. Padahal kesehatan itu penting. Karena uang tidak bisa membeli kesehatan. Dan lebih banyak bahayanya ya Bu. Iya benar. Termasuk juga mungkin kalau uang sebagai sumber satu-satunya kebahagiaan itu juga nggak kurang tepat seperti itu ya. Walaupun memang uang bisa membantu memberikan kita kegembiraan, bahagia, tapi kalau dijadikan kalau dijadikan salah satu-satunya sumber itu tidak tepat sih memang ya. Karena sumber itu kan, kalau sumber berarti apalagi satu-satunya sumber ya. Uang hilang nggak bahagia berarti. Ya itu tadi, akhirnya kita fokusnya cuma di uang itu aja gitu. Seluruh kehidupan kita hanya berpikir soal uang, padahal banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Jadi kita bilang kalau tujuan hidup kita sebenarnya apa? Sebenarnya tujuan hidup kita kebanyakan untuk bahagia ya. Padahal uang itu bukan jadi satu-satunya sumber bagi kita untuk bisa bahagia. Banyak hal yang bisa membuat kita bahagia gitu. Meskipun nggak ada uang, tapi kalau teman banyak itu lebih bahagia. Bisa jadi begitu ya. Jadi, atau meskipun nggak memiliki harta benda yang banyak, tetapi karena kebahagiaan dengan keluarga, semua sehat, membuat kita bahagia. Nah itu tujuannya justru tercapai tanpa harus banyak uang gitu. Memang harus ada uang sih ya. Nggak salah ya kan. Tidak mau mungkiri ya. Bukan satu-satunya. Jadi tadi sudah ada beberapa disebut mindset yang salah begitu ya, yang bisa membuat kita berbahaya juga untuk hidup kita. Nah sekarang mungkin sebaliknya, kalau kita lihat orang yang sudah punya mindset tentang uang yang benar, itu nampak dari hidupnya atau tidak? Dan kalaupun nampak itu terlihat dari apanya sih? Apakah dia selalu merasa cukup atau dari gaya hidupnya atau bagaimana Bu? Iya, saya senang kalau dikatakan bahwa orang yang sudah punya mindset yang benar tentang keuangan, dia dari hidupnya yang merasa cukup, bukan kecukupan ya. Kalau berkecukupan itu kan kelihatannya kayak mewah, semuanya lebih sudah ada gitu ya. Tetapi ini merasa cukup. Nah, itu kelihatan sekali. Jadi orang yang merasa cukup dengan orang yang tidak merasa cukup kan biasanya terlihat dari bagaimana dia menyikapi mungkin bersikap, bagaimana dia kelihatan terus penuh rasa syukur, bersyukur. Susah gitu ya itu. Sangat susah kalau untuk langsung terus bersyukur, merasa cukup ya. Memang sulit ya, tetapi itulah yang harus kita bangun terus. Mindset kita tentang keuangan itu, sehingga kita terus bersyukur. Sedikit, banyak, kan perlu kita selalu bersyukur. Nah, dengan kita bersyukur, kita terlihat selalu bahagia. Orang nggak pernah duga loh kalau lihat orang ini kok terlihatnya bahagia terus ya, padahal sebenarnya mungkin dia kekurangan, dia mungkin dalam sisi finansialnya dia kesulitan, tetapi karena dia kelihatan selalu bersyukur, kelihatan bahagia, itu terlihatnya jadi ternyata karena dia punya pola pikir yang benar gitu tentang uang, tentang berkat ya. Memang berkat itu bukan satu-satunya uang, banyak sekali berkat ya. Tapi itu bagian dari orang yang
benar dalam pola pikirnya dan keuangannya. Kalau dihubungkan dengan gaya hidup, memang orang yang bersyukur biasanya yang punya gaya hidup yang tidak terlalu wah ya kelihatan. Jadi orang yang punya gaya hidup yang disesuaikan dengan apa yang dia punya. Ada orang yang tidak menyesuaikan dengan apa yang dia miliki, tetapi lebih fokus kepada gaya hidupnya. Nah, akhirnya banyak utangnya misalnya ya. Kalau teman, apalagi kalau sudah membandingkan dengan teman. Oh iya. Jadi balik lagi ke yang tadi juga ya, masalah status karena uang itu iya. Uangnya itu kalau kita bergaul dengan teman, teman saya punya HP lebih bagus dari punya saya. Nah, mulailah saya kok rasanya kalau tidak lebih bagus dari dia kok kayaknya gimana, itu kan sudah gaya hidup ya. Akhirnya kita berusaha padahal sebenarnya dari sisi keuangan kita nggak cukup. Nah itu akhirnya membuat utang bertumpuk, tidak lagi bisa fokus, tidak bisa lagi mengelola dengan baik, tujuan apa yang prioritas mana tidak lagi bisa dilihat kan. Akhirnya karena lebih mementingkan gaya hidup tadi. Nah, jadi kalau orang yang sudah benar-benar mindsetnya benar tentang keuangan, biasanya ya memang itu kelihatan bahagia, kemudian gaya hidupnya yang memang gaya hidupnya sederhana, kemudian juga orang yang selalu bersyukur gitu. Itu memang mungkin ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya ya. Merasa cukup itu tadi ya. Ternyata itu adalah poin penting selain merasa bahwa cukup. Kita uang itu tadi alat atau kendaraan dan merasa cukup itu tadi ya. Berapapun yang kita punya ya kita terima. Nah, selanjutnya nih Bu Eti. Kalau kita punya uang ya seberapapun kan kita juga kadang selalu diingatkan harus juga menyisihkan sedikit untuk memberi kepada orang lain begitu. Kan tadi mungkin kita membahas uang untuk kebutuhan kita sendiri begitu. Nah, kenapa sih memberi ini juga menjadi komponen yang sangat penting nih Bu gitu. Seberapapun yang kita punya. Gitu. Iya, memang dalam hidup ini kan kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita tetap hidup sosial ya dengan orang lain. Dan kita sudah dibangun harus peduli juga dengan orang lain. Nah, dalam sisi pengelolaan keuangan pun kita sudah diajarkan juga bagaimana kita mengelola keuangan itu ada bagian berapa persennya untuk dibagi kepada orang lain. Kita ini mendapatkan uang atau berkat itu kan dari Tuhan. Jadi Tuhan kan sumber ya. Kalau Tuhan nggak mengatur kita dapat berapa itu pastilah Tuhan itu yang mengatur semuanya itu. Berapapun yang kita terima, berapapun yang kita miliki. Jadi kita dengan rasa bersyukur itu kita juga harus berbagi dengan orang lain. Itu memupuk rasa peduli kita terhadap orang lain. Nah itu penting ya. Kalau kita harus melihat orang lain, empati kepada orang simpati, kita juga kepada orang lain. Apalagi dalam kehidupan kita, kita berlebihan. Sedikit dan banyak itu seharusnya memang kita punya bagian ketika kita membuat mengelola keuangan kita, sedikit banyak ada bagian di mana kita berikan juga kepada orang lain. Karena ada pepatah katakan dalam berkat kita itu ada berkat orang lain juga yang ada di sana, yang Tuhan titipkan kalau gitu ya. Bukan sepenuhnya milik kita ini. Sebenarnya itu. Dan saya lihat dari ajaran agama apapun ya, itu ada sebenarnya memang ya. Jadi Tuhan titipkan itu untuk bagian orang lain, orang yang membutuhkan. Jadi memang itu yang harus kita bangun. Lah itu membuat rasa kita bahagia sebenarnya ya. Ketika kita membagi dengan orang lain, kemudian melihat orang lain bahagia, perasaan kita jauh lebih bahagia. Iya, betul. Dari orang itu gitu. Jadi kita merasa bahwa kita juga punya nilai gitu, membuat orang lain bahagia, kita peduli sama mereka itu kita punya nilai. Berarti kita punya sesuatu yang bisa diberikan pada orang lain. Malah gitu. Senang sekali jadinya ya, menambah sumber kebahagiaan jadinya. Untuk terus memberi. Kalau bahagia jadi umur panjang gitu ya. Oh iya betul, kuncinya itu tadi karena kesehatan, umur panjang itu tadi ya. Nah Bu Eti, ini kita sampai di pertanyaan terakhir ya. Gitu ya. Jadi ini udah sampai ke kesimpulan. Mungkin bisa disimpulkan 2 atau 3 hal yang paling penting, mindset yang paling penting harus kita punya tentang uang supaya itu tadi kita bisa lebih bahagia dan stress free mungkin ya daripada dari masalah keuangan. Iya, benar. Ya, memang kesimpulannya ya,
uang bukan segala-galanya. Uang bukan tujuan hidup kita. Jadi uang itu hanya sebagai sarana buat kita sampai kepada tujuan. Nah, tujuan kita apa? Adalah tujuan kita untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup kita. Pasti semua orang tidak ingin menderita. Semua orang ingin bahagia. Nah, uang ini sebagai sarana ke sana, itu artinya bahwa kita juga bersyukur dengan apa yang kita miliki dengan uang itu. Kemudian kita bisa memakainya dengan baik, mengelolanya dengan baik, ya. Jadi jangan sembarangan gitu, kita kelola dengan baik. Uang kita besar kecil kita kelola dengan baik, pasti tidak akan numpuk-numpuk utang gitu ya. Nggak terbayar-bayar sampai. Ya, itu kita akan bisa hidup tenang karena dengan mengelola uang dengan baik kita akan lebih tenang gitu. Nggak sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu ya. Mari kita buat gaya hidup kita sesuai dengan keadaan kita. Jangan memiliki gaya hidup yang lebih tinggi padahal kemampuan kita tidak sampai ke sana. Nah, itu mungkin menjadi kesimpulan kita supaya kita mencapai kehidupan yang bahagia. Jadi jangan berfokus pada uangnya, tapi uang itu hanya sebagai alat untuk kita sampai kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita. Juga untuk orang lain ya, untuk jangan orang lupa lain, dengan orang lain. Baik Bu Eti, terima kasih banyak ya untuk perbincangan kali ini tentang mindset, tentang uang ya, tentang bagaimana kita harus tidak menganggap uang itu segala-galanya, dan yang paling penting juga selalu bersyukur, merasa cukup itu tadi juga. Terima kasih banyak Bu Eti, dan kita mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya di Bincang Kita.